Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karyani Naya dari Prodi PAK dengan mata kuliah Teknologi Pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Teori belajar ini berisi serangkaian prinsip yang telah terorganisasi yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang melakukan proses belajar dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang baru. Teori belajar ini merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, diproses, dan disimpan selama proses belajar berlangsung. Secara umum, ada 3 teori belajar yang telah dikenal secara luas, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, dan teori belajar konstruktivistik. Ketiga teori ini belajar ini memiliki fokus dan pandangan yang berbeda tentang belajar. Ketiga teori belajar di atas sangat dominan untuk digunakan dalam mempelajari tentang proses belajar yang terjadi dalam diri seseorang. Teori belajar kognitif kita akan membahas satu persatu. Teori belajar behavioristik menjelaskan tentang peranan faktor eksternal dan dampaknya terhadap perubahan perilaku seseorang. Dan sedangkan teori kognitif merupakan proses mental aktif untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Teori belajar kognitif ini mempelajari model dan proses mental seperti berpikir, mengingat, dan mencegahkan masalah. Teori belajar humanistik ini merupakan pendekatan motivasi yang menekankan pada kebebasan personal, menentukan pilihan, determinasi diri, dan pertumbuhan individu. Teori belajar humanistik ini berpandangan bahwa peristiwa belajar yang ada di saat ini lebih banyak ditekankan pada aspek kognitif semata, sementara aspek efektif dan psikomotor menjadi sangat terabaikan. Dan teori belajar konektivisme merupakan teori belajar mutakhir yang menjelaskan bagaimana teknologi jaringan internet menciptakan kesempatan bagi seseorang untuk belajar dan berbagai informasi secara global melalui jaringan web atau World Wide Web. Teknologi jaringan yang digunakan meliputi pencari jaringan yang web browsers, surat elektronik atau email, wifi atau forum diskusi, jaringan sosial, YouTube, dan perangkat lunak lain yang dapat digunakan untuk belajar dan berbagai informasi. Demikian.